Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya diingatkan bahwa pada suatu hari kita akan kembali kepada pribadi Tuhan seorang diri. Kita semua akan menghadap Tuhan seorang diri. Seperti kita datang ke dunia seorang diri, maka kelak kita akan menghadap Tuhan seorang diri. Tidak ada satupun orang-orang yang terdekat kita bisa menemani kita. Dia menemani kita hanya sampai di kuburan di liang lahat. Habis itu mereka meninggalkan kita. Jadi saudara, saya ingatkan bahwa sahabat sejati kita, kekasih sejati kita itu adalah pribadi Tuhan, yaitu Tuhan yang sudah mengampuni, menebus, mengambil, menanggung dosa-dosa kita. Dialah pribadi sahabat kita sejati yang menemani kita di dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita datang ke dunia seorang diri. Kelak kita juga akan kembali menghadap Tuhan seorang diri, yaitu mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Baik perbuatan baik ataupun jahat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa kita semua harus menghadap takhta Kristus, mempertanggungjawabkan hidup kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Saudaraku, kita datang tidak membawa apa-apa, maka kelak kita akan kembali kepada Tuhan juga tidak membawa apa-apa. Segala prestasi yang pernah kita dapatkan, segala harta yang kita miliki, segala kebanggaan yang pernah kita banggakan di bumi ini tidak akan kita bawa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang kita bawa adalah sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, adalah sebuah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa. Sesuai 2 Korintus 5 ayat 9, sesuai Matius 7 ayat 21, bahwa hanya orang-orang yang berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan melakukan kehendak Bapa, yaitu segala pikiran, tindakan, perbuatan, perilaku, keputusan kita selalu selaras dengan hati Tuhan, selalu selaras dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini bukan perkara mudah, ini sebuah perjuangan, sebuah tekad bahwa kehidupan ini menjadi berarti, kehidupan ini menjadi berharga di mata Tuhan jika kehidupan saudara dan saya berusaha untuk selalu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, segala ruang gerak hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, potensi ini memungkinkan jika saudara memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, membaca berpasal-pasal, duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya, memiliki saat teduh, memiliki dialog dengan Tuhan. Baru saudara diberikan kekuatan untuk saudara memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa ketekatan semua ini adalah mustahil. Saudara bisa kuat dalam menjalani hidup ini, saudara bisa kuat untuk hidup
menyenangkan hati Tuhan, agar saudara tidak mudah jatuh di dalam dosa, maka saudara harus ada firman Tuhan di hati saudara. Karena iman itu timbul karena firman Tuhan. Orang-orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, Roh Kudus memberi kekuatan agar saudara dan saya tidak mudah jatuh dalam dosa. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingatkan kembali bahwa keselamatan itu bersifat pribadi saudara. Saudaraku, karena kita sudah memasuki zaman akhir, bahwa dunia yang kita tempati bukan bertambah baik tetapi menuju kehancuran saudara. Bahwa banyak manusia meninggalkan imannya, banyak orang meninggalkan imannya karena tekanan ekonomi, karena harta. Dia berani menjual nama Yesus. Karena jabatan, dia berani menukar nama Tuhan. Karena pasangan hidup, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara dan saya mengetahui rahasia ini agar saudara tetap kuat. Saudara terus mencari Tuhan, bertekun mencari Tuhan, karena untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan ketekatan, membutuhkan ketekunan. Saudara harus mengambil sikap. Kalau dibangunkan pagi-pagi, saudara harus duduk diam di kaki Tuhan. Saudara harus berdialog dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup. Saudara terus ada firman, itulah kekuatan kita saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi saluran berkat saudara. Salam, terima kasih.